Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Berjumpa kembali di Yura, YouTube channel Miss Rika. Hari ini Miss Rika akan memberikan pembelajaran tema 1 subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Kali ini pembelajarannya 1 sampai 3. Selamat mengikuti. Yang pertama adalah halaman 123. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu. Kemudian kalian akan menggarisbawahi penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan dari muka bumi. Ada beberapa faktor. Yang pertama, daya regenerasi yang rendah. Hanya memiliki satu anak per kelahiran karena dia membutuhkan persyaratan situasi dan kondisi yang langka untuk bisa tumbuh dan berkembang. Yang kedua, campur tangan manusia. Terkadang untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari hewan atau tumbuhan, manusia rela membunuh atau menggusur habitat secara membabi buta tanpa memikirkan regenerasi hewan atau tumbuhan tersebut. Yang ketiga, bencana alam besar. Banyak spesies yang mati dan punah tanpa ada satupun yang selamat untuk meneruskan keturunannya di bumi. Dikarenakan bencana banjir, kebakaran, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Yang keempat, didesak populasi lain yang kuat. Jadi seperti contohnya macan tutul dengan harimau, mampu membuat pesaing yang lemah akan terdesak ke wilayah lain atau bahkan bisa mati kelaparan secara massal yang menyebabkan kepunahan. Sekarang kalian lihat buku kalian halaman 124. Di situ ada pertanyaan, kalian bisa menulisnya ya nak, di buku kalian langsung. Yang dimaksud dengan kelangkaan hewan dan tumbuhan adalah peristiwa yang terjadi ketika suatu spesies hewan dan tumbuhan sudah tidak dapat ditemukan lagi karena populasinya sudah habis. Yang kedua, faktor yang menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan adalah daya regenerasi yang rendah, campur tangan manusia, bencana alam besar, dan didesak populasi lain yang kuat. 3. Contoh perbuatan manusia yang dapat menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan adalah memburu hewan dan tumbuhan langka dengan seenaknya tanpa memikirkan regenerasi hewan atau tumbuhan tersebut. Yang keempat, usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah hewan dan tumbuhan dari kepunahan adalah cagar alam, suaka marga satwa, hutan lindung, penangkaran hewan, serta membuat undang-undang tentang perburuan hewan langka. Dan yang kelima, manusia melakukan perburuan liar secara besar-besaran dan membabi buta terhadap hewan dan tumbuhan tertentu karena manusia serakah dan ingin mendapatkan sesuatu yang berharga dari hewan dan tumbuhan. Kalian bisa lihat di buku kalian halaman 125 cara tumbuhan dan hewan melindungi diri. Kemudian, untuk pembelajaran kedua itu di halaman 135, hewan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah gambar orangutan. Sekarang hanya 55.000 ekor saja. Biasanya hidup di Pulau Kalimantan dan 200 lainnya di Pulau Sumatera. Kemudian, yang kedua adalah komodo. Komodo itu sekarang 3.012 ekor saja. Dia di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Kemudian harimau Sumatera, itu subspesies harimau Sumatera hanya sekitar 300 sampai 400 saja. Kemudian yang keempat adalah badak bercula 1. Badak bercula 1 ini jumlah spesies badak ini terus menurun. Sekarang hanya tersisa 50-60 ekor saja. Dia berada di ujung kulon atau Banten. Yang kelima adalah burung cendrawasih. Ikonnya Papua. Dijuluki Bird of Paradise atau burung dari sorga. Kelangkaannya itu karena kerusakan habitat. Habitat asli burung ini hilang karena perluasan kabupaten baru di Papua. Pembangunan jalan, pembangunan perkantoran, pemukiman penduduk. Kemudian ada anoa. Anoa dijuluki yakni sapi hutan
atau sapi yang hidup di hutan. Dia tinggal di hutan yang masih perawan, yakni di daerah Gunung Ambang. Ada juga namanya merak hijau. Itu tinggal 15.000 sampai 30.000 ekor saja. Dia berasal dari Irian Jaya. Kemudian ada macan tutul Jawa. Dia berada di Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango. Nah, itu adalah hewan-hewan langka. Sekarang kita ke pembelajaran ketiga halaman 141. Kalian baca dulu ya, kemudian kalian garis bawahi. Hewan endemik di Asia itu yang pertama adalah saula. Saula ini berada di Vietnam dan Laos. Kemudian ada siamang. Itu berada di hutan hujan tropis Indonesia, Malaysia, dan Thailand bagian selatan. Yang ketiga adalah bekantan. Itu di Pulau Kalimantan atau Borneo. Keempat, orang utan. Orang utan berarti manusia hutan. Tepatnya Indonesia dan Malaysia. Babi rusa. Babi rusa itu jenis babi liar yang hanya terdapat di Indonesia, ya. Terus anoa. Anoa itu hewan endemik Sulawesi. Kemudian ada hewan yak atau hewan ternak sejenis sapi yang hidup di wilayah Asia Tengah. Kemudian ada takin. Takin itu hewan seperti kerbau. Yang kesembilan adalah panda. Itu hewan yang hanya ada di Tiongkok. Kemudian yang terakhir adalah komodo. Komodo itu terdapat di Pulau Komodo di Indonesia. Pelestarian hewan dan tumbuhan secara garis besar itu ada dua cara, yaitu pelestarian in situ. Yang pertama, yaitu pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya suaka marga satwa, hutan lindung, taman nasional. Yang kedua adalah pelestarian ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contohnya kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Pasti kalian sudah pernah ke taman safari ya? Baiklah, Miss Rika akan menyimpulkan kesimpulan pembelajaran 1-3. Yang pertama adalah, meskipun hewan dan tumbuhan berkembang biak, tetapi mereka bisa langka loh. Kenapa? Karena kita banyak memburu, ya. Terus kemudian yang kedua, pelestarian hewan dan tumbuhan. Itu secara garis besar, in situ dan ex situ. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, biar kalian mengerti dan memahaminya. Sampai jumpa di pembelajaran 4-6 di Yura YouTube channel Miss Rika. Sampai jumpa.